Bab 76-80. Cinta perjodohan suamiku. Kamu mau rasa apa, Ai? Nando bertanya ke arah Ayla yang berada di sampingnya. Aku mau rasa coklat saja, Kak. Apa kakak sendiri tidak mau? Ayla balik bertanya. Tentu saja kakak juga mau, setelah ini kita duduk di sana saja ya. Ucap Nando menunjuk ke arah bangku yang ada taman kecilnya. Tadi mereka ingin langsung pergi ke taman kota. Namun ketika melihat penjual es krim, Ayla meminta mereka berhenti membelinya. Jadilah Nando menghentikan mobilnya dulu. Karena memang niat Nando ingin membuat Ayla bisa melupakan masalahnya dan Rian. Walaupun hanya sesaat. Karena Dr. Opgin yang menangani Ayla kemarin, sudah berpesan agar orang-orang terdekat Ayla bisa menghiburnya. Sedangkan keluarga terdekat Ayla tidak ada yang mengetahui kehamilannya. Karena Ayla tidak mau membuat Bunda Mirna ataupun Mama Sonya mengetahui masalah rumah tangganya. Ayo kita ke sana. Kata Nando yang sudah membawa 2 buah cup es krim, yang diikuti oleh Ayla di belakangnya. Ini punyamu. Nando memberikan es krim punya Ayla setelah mereka sama-sama duduk. Terima kasih, Kak. Ucap Ayla sambil matanya melihat ke arah taman kecil yang ada satu keluarga kecil di sana. Mereka terlihat sedang bersanda gurau bersama istri dan anak-anaknya. Pasangan itu memiliki 2 anak, tapi umur kedua anak itu berbeda, mungkin saja beda 4 tahun dari yang besarnya. Melihat kebahagiaan keluarga itu, membuat Ayla teringat kedua anak-anaknya nanti setelah lahir. Jika harta, kedua anaknya tidak akan pernah kekurangan. Meskipun tanpa harta dari mertuanya. Harta dari keluarga Ridwan saja sudah cukup untuk kedua anaknya nanti. Hanya saja mereka tidak dapat kasih sayang dari seorang ayah. Karena jangankan setelah mereka lahir, ketika masih dalam kandungan saja mereka sudah tidak mendapatkan itu semua. Ai, apa kamu baik-baik saja? Makanlah es krimnya, jangan melihat mereka terus. Percayalah kamu pasti bisa melalui semuanya. Ucap Nando menggenggam erat jari tangan Ayla. Seolah-olah dia ingin menguatkan Ayla. Karena Nando mengerti jika Ayla sedang membandingkan keluarga yang ada di depan mereka, dengan kehidupannya sendiri. Mendengar perkataan Nando, Ayla tersenyum kecil ke arahnya. Seraya berkata, aku tidak apa-apa, Kak, aku tahu setiap kehidupan itu. Kita sudah diberikan ujiannya masing-masing. Hanya saja, aku sedang memikirkan kehidupan kedua anakku nanti. Apakah mereka akan menanyakan kemana ayah mereka? Atau sebaliknya, mereka akan berpura-pura tidak mau tahu. Terdengar helaan nafas Ayla yang berat saat mengucapkannya. Ayla, kakak memang mencintaimu, tapi tolong jangan salah paham dengan perkataan kakak. Nando berucap sambil meletakkan es krim yang berada di salah satu tangannya yang lain. Sebelum dia melanjutkan lagi ucapannya. Jika hanya panggilan seorang ayah untuk kedua anak-anakmu, maka kakak tidak masalah, bila mereka menganggap kakak ayah mereka. Jangan kamu memandang kakak sebagai seorang laki-laki yang pernah mencintaimu, tapi kamu anggap saja kakak ini, kakak laki-lakimu. Apa salahnya kan, jika keponakan memanggil pamannya sendiri ayah? Kata Nando menghadap ke arah Ayla dan memegang kedua pundaknya. Untuk meyakinkan Ayla, jika dia mengatakan itu semua tulus, tidak punya maksud yang lainnya. Tapi Kak, aku tidak mau membuat kakak susah karena kami. Dan aku tidak bisa membalas semua kebaikan yang kakak berikan. Aku tidak bisa membalas perasaan kakak kepadaku. Liri Ayla merasa bersalah, karena dia juga tidak bisa begitu saja menerima laki-laki lain dalam hidupnya untuk saat ini. Dengarkan kakak Ai, kakak tidak memintamu menerima kakak untuk menjadi pengganti ayah mereka.
Dan kakak tidak meminta imbalan apapun. Kakak tulus, kakak ingin kamu hidup bahagia. Meskipun itu dengan Rian atau siapapun, tapi kakak tidak bisa terima, jika ada laki-laki yang menyakitimu apalagi menduakanmu dengan wanita lain. Nando berkata sambil menarik Ayla ke dalam pelukannya. Karena mendengar semua pengakuan Nando, membuat Ayla langsung menangis. Menangislah. Jika itu bisa membuatmu lega. Kakak berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian, percayalah. Seru Nando lagi mengelus punggung Ayla yang bergetar karena menahan tangisnya. Terima kasih kak. Maafkan aku yang hanya bisa menganggap kakak sebagai kakakku. Ayla berkata masih dalam keadaan menangis. Tidak perlu meminta maaf, kakak mengerti. Kita akan sama-sama meninggalkan kota ini. Bila kamu sudah ingin pergi, karena kakak ingin menjaga kalian. Ucap Nando melepaskan pelukannya dengan perlahan. Jika kakak ikut denganku, lalu bagaimana dengan kedua orang tua dan restoran milik kakak? Ayla mendongakkan kepalanya untuk melihat muka Nando. Pertanyaan Ayla membuat Nando tersenyum mendengarnya. Sebelum dia menjawab pertanyaan itu. Kakak kan sudah bilang, jika kakak ini bukanlah seorang CEO perusahaan besar seperti Andre maupun Rian. Kakak hanya memiliki restoran, yang bisa ditangani oleh asisten kakak. Jadi kamu tidak usah memikirkannya, karena nanti kemanapun kita pergi, kakak akan membuka cabang restoran yang baru di sana. Terang Nando mengacak rambut Ayla lagi. Baiklah. Jika aku pergi kakak boleh ikut. Sekarang aku sendiri juga belum tahu, kapan akan perginya. Tapi Papa Harry kemarin datang ke rumah, dan mengatakan jika sebelum aku pergi, Papa yang akan membantu aku menjelaskan kepada ayah dan bunda termasuk dengan Mama Sonya juga. Jawab Ayla menyetujui jika Nando ikut bersamanya nanti. Sudah habiskan es krimnya, kita pergi sekarang. Biar kamu tidak di rumah terus. Dan kamu harus ingat pesan Dokter Ai, jangan memikirkan masalahmu dan Rian saja. Tapi pikirkan si kembar, mereka membutuhkan dirimu. Nando mengulurkan kembali mangkuk es krim milik Ayla yang sudah meleleh dari tadi. Ayla pun menerimanya. Setelah habis, mereka berdua kembali ke mobil lagi, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke taman ibu kota. Karena di sana selain tempatnya sejuk karena banyak pepohonan yang sengaja ditanam. Juga banyak penjual kuliner makanan juga. Setelah melihat mobil Nando pergi dari sana, barulah Rian menyuruh Aldi kembali menjalankan mobilnya. Karena begitu melihat Nando dan Ayla tadi, Rian langsung menyuruh Aldi untuk menghentikan mobil mereka, yang tidak terlalu jauh dari tempat Nando dan Ayla. Memang Rian tidak bisa mendengar pembicaraan mereka, namun Rian masih bisa melihat keduanya dari jarak jauh. Ada rasa tidak rela ketika dia melihat Ayla berada dalam pelukan Nando. Apalagi dalam waktu yang terbilang lama. Niat hatinya tadi ingin menenangkan pikirannya, namun bukannya sembuh malah bertambah parah. Aldi sekarang antarkan aku ke apartemen saja, setelah itu kamu pergi carikan aku rujak atau buah-buahan apa saja. Rasanya aku mau demam. Rian yang memberikan perintah baru lagi. Tak ingin bertanya ataupun membantah, Aldi langsung memutar arah mobil mereka menuju ke apartemen milik Rian. Dan selama di dalam mobil, Rian hanya membayangkan ketika Ayla mengungkapkan perasaannya sambil menangis. Ketika Ayla mengatakan, "Aku mencintai Muri. Tolong beri aku kesempatan. Aku mohon." Hanya kata-kata itulah yang terngiang-ngiang dalam benaknya. Bab 77. Seminggu sudah berlalu. Ayla benar-benar menjalani hari-harinya dengan baik, bagi orang yang melihatnya dari luar saja. Namun bila kembali ke rumah, tentu saja Ayla masih belum bisa menghilangkan seluruh perasaannya terhadap Rian. Apalagi berita pertunangan Bella dan Rian sudah menjadi topik terkini di Universitas Erlangga.
Karena Bella sendiri yang menyebarkan isu itu. Jadi mana mungkin Ayla bisa melupakan begitu saja, sehingga semua foto pernikahannya dengan Ryan pun sudah dia lepas dari dinding semua. Dan diganti dengan lukisan yang lainnya. Karena Ayla tidak tahan melihat foto Ryan yang menampilkan senyuman di hari pernikahan mereka. Dan ada juga foto setelah mereka menikah. Namun semuanya sudah Ayla ganti juga. Tidak ada tersisa satupun foto Ryan di rumah itu. Sudahlah di kampus dia harus melihat Ryan bersama Bella. Di rumahnya masih melihat foto Ryan bersama dirinya lagi. Ayla merasa, jika Ryan sedang menertawakan dirinya di foto itu. Hubungan Ayla dan Nando juga bertambah dekat, jika orang lain yang melihat mereka berdua. Maka mereka selalu mengatakan jika Ayla dan Nando berpacaran. Seperti pagi ini, Nando pagi-pagi sekali sudah datang menjemput Ayla. Apa sudah siap, Ay? Apa kamu sudah meminum susu ibu hamilnya? Nando menghampiri Ayla di meja makan. Karena akhir-akhir ini, memang Nando akan menjemput Ayla sampai masuk ke dalam rumah. Seperti yang kakak lihat, semuanya sudah siap dan aku juga merasa lebih baik lagi hari ini. Senyum Ayla terbit di wajahnya. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang. Nando mengulurkan tangannya membantu Ayla berdiri. Setelah berpamitan kepada Susi, Ayla dan Nando langsung berangkat menuju kampus. Di dalam perjalanan, Kak, nanti sore aku akan mengatakan semuanya kepada ayah, bunda dan juga mama Sonya. Papa Harry sudah mengatur untuk pertemuan kami. Ayla berkata dengan berat. Sehingga Nando langsung menoleh ke arah Ayla dengan cepat. Karena ini di luar rencana awal Ayla sebelumnya. Kenapa? Apa terjadi sesuatu lagi? Bukannya kemarin kamu bilang akan mengatakannya setelah kita selesai ujian. Tanya Nando mengetepikan mobilnya. Karena aku berencana setelah acara penyambutan untuk ujian ini, aku akan pergi dari sini, Kak. Aku tidak bisa melupakan Ryan begitu saja, aku tidak mau karena hal itu, nyawa anakku kembali terancam. Ternyata semua itu tidak semudah yang aku pikirkan. Karena sudah beberapa hari ini, perutku sering mengalami kram lagi. Jawab Ayla memegang perutnya sendiri. Tapi bagaimana dengan ujiannya? Padahal kan tinggal 2 minggu lagi, dan jika sebelum ujian kakak belum bisa ikut bersamamu. Ucap Nando bingung, karena dia juga belum selesai ujian. Jika aku akan mengikuti ujian online saja, Papa Harry yang mengurus selanjutnya. Karena Papa juga mendukung aku untuk pergi secepatnya. Kakak selesaikan saja dulu semuanya, nanti setelah itu, kakak kan bisa menyusulku. Baiklah jika seperti itu, tapi kakak akan mengantarmu ke kota A. Nando akhirnya mengambil keputusan. Iya, jika seperti itu aku setuju, kakak selesaikan ujiannya kakak dulu, setelah itu baru kakak menyusulku. Ucap Ayla tersenyum lega, karena dia takut jika Nando malah ingin ikut menemaninya sekarang. Lalu setelah itu, Nando kembali lagi menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Nando benar-benar menjadi tempat Ayla berkeluh kesah. Baik itu suka, maupun dukanya. Karena Nando benar-benar selalu mendukung dan mensupport Ayla dari keterpurukannya. Sementara Ryan, tidak usah ditanya. Dia akan tetap melanjutkan niat awalnya, meskipun setiap hari dia merindukan Ayla. Ryan hanya berpikir, jika dia merindukan sahabatnya saja, padahal seringkali Ryan pergi meninggalkan kampus karena tidak tahan melihat kemesraan dan perhatian yang Nando berikan untuk Ayla. Namun dia selalu menampik, jika itu bukanlah perasaan cinta. Di parkiran sekolah, mobil mewah Nando baru saja tiba di parkiran. Lalu Nando turun lebih dulu membukakan pintu mobil untuk Ayla. Ayo, ajak Nando turun, yang kembali lagi mengulurkan tangannya. Apa nanti kamu masih ingin membantu untuk acara besok? Nando bertanya sambil menggandeng Ayla masuk. Iya kak,
Tapi cuma sebentar. Nanti jika kakak sudah keluar duluan, maka tunggu aku di mobil saja ya. Iya, kakak akan menunggumu di mobil, kamu jangan terlalu capek ya. Pesan Nando sebelum Ergi meninggalkan Ayla di kelasnya sendiri. Karena asik mengobrol, sehingga tidak sadar jika mereka sudah sampai di depan kelas Ayla. Dan Ayla juga masuk ke dalam kelasnya, yang sudah ada Riri dan Amel di bangku mereka. "Ai, kamu sudah datang," sapa Amel dan Riri bersama. Ayla hanya tersenyum dan mengangguk lalu ikut duduk di bangkunya sendiri, sambil bercerita dengan kedua sahabatnya itu. Dan tidak lama setelah itu, dosen pembimbing mereka pun sudah memasuki kelas. Yang akhirnya mereka mulai mengeluarkan peralatan belajar masing-masing. Sehingga tidak terasa saja, pelajaran sudah berakhir dan Ayla hanya tinggal melihat persiapan untuk besok pagi. "Ayla, apa kamu tidak ke kantin dulu nih, buat mengisi perut terlebih dahulu? Sebelum kamu melihat persiapan untuk besok?" tanya Amel lagi. Karena dari tadi, Ayla sudah mengatakan jika dia akan langsung melihat temannya yang sedang mempersiapkan untuk acara besok pagi. Sebab, acaranya memang akan diadakan siang, bukan malam. Karena acara ini hanya untuk menyambut ujian kelulusan mereka semua. Agar para siswa dan siswi lebih semangat untuk mengikuti ujian masing-masing biar mendapatkan nilai terbaik. "Tidak kalian berdua saja ya, soalnya sehabis melihat untuk persiapan besok, aku akan langsung pulang," ucap Ayla ikut berdiri bersama kedua sahabatnya. "Iya deh, gak apa-apa jika memang kamu mau langsung saja. Sampai bertemu besok ya." Riri memberikan pelukan sebelum mereka berpisah, begitu juga dengan Amel. Lalu Ayla kembali lagi melanjutkan niatnya ke aula tempat acara besok diadakan. Namun tidak disangkanya, malah bertemu Rian dan Bella yang berjalan berlawanan arah dengannya. "Ayla, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Kamu mau kemana?" sapa Bella ramah, karena di sampingnya ada Rian yang sedikit kaget bertemu Ayla. Mendengar pertanyaan Bella, membuat Ayla tersenyum ke arah mereka berdua. "Aku akan ke aula, kamu benar, sangat kebetulan sekali kita bertemu di sini. Jadi aku tidak perlu repot-repot mencari kalian untuk mengucapkan selamat. Aku dengar kalian akan segera bertunangan kan?" jawab Ayla tidak kalah ramahnya. Ternyata kamu sudah mendengar beritanya juga. Aku harap kamu tidak marah kepadaku ya Ai, karena memang kami berdua saling mencintai, benar kan sayang?" seru Bella melirik Rian yang hanya diam 1000 bahasa. Rian pun hanya mengangguk tidak menjawabnya, karena fokus Rian melihat Ayla, yang menurutnya semakin terlihat kurus. "Syukurlah Bel jika kalian saling mencintai, selamat, semoga pernikahan kalian nanti akan dilimpahi kebahagiaan ya. Aku pergi duluan karena aku buru-buru." Ayla langsung pergi begitu saja tanpa menoleh ke arah Rian. Meskipun dia tahu jika Rian terus memperhatikannya dari tadi. Ayla. Baik tidak Rian yang ingin mengejar Ayla, tapi sudah dulu dicegah oleh Bella. "Sudahlah sayang. Dia baik-baik saja. Bukannya dia dan Nando juga sudah pacaran. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah padanya," seru Bella menahan Rian, agar Rian tidak mengejar Ayla. Dan akhirnya Bella berhasil meyakinkan Rian, yang akhirnya mereka kembali lagi melanjutkan menuju ke kantin. Sementara itu, Ayla menangis di pinggir tembok yang tidak ada mahasiswa lain, selain dirinya sendiri. "Hanya hari ini aku melihat mereka, aku harus bertahan. Hanya 1 hari lagi, setelahnya aku tidak akan bertemu mereka lagi," ucap Ayla menghapus air matanya. Karena sekarang, tekadnya untuk meninggalkan kota ini benar-benar sudah bulat, apalagi setelah melihat Rian dan Bella hari ini. Bab 78. "Apa? Jadi kamu sekarang tengah mengandung nak?" Tangis Bunda Mirna akhirnya pecah sambil memeluk putrinya dengan erat.
Setelah tadi hanya mendengarkan Ayla menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi pada rumah tangganya. Kenapa kamu nakal sekali tidak memberitahu kami? Kenapa kamu menanggung semuanya sendiri sayang? Apa kamu tahu, jika terjadi sesuatu padamu, Bunda tidak akan bisa memaafkan diri Bunda sendiri. Karena sudah membiarkan kamu menanggung beban seberat ini sendiri. Seru Bunda Mirna yang masih memeluk Ayla. Tidak berbeda jauh dari Bunda Mirna. Mama Sonya pun juga merasakan hal yang sama. Ternyata menantu yang sudah dianggap sebagai putrinya itu, hampir saja meregang nyawa karena kelalaian putranya. Malu, itulah yang dirasakan Mama Sonya. Karena dia telah gagal mendidik anaknya menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Sampai-sampai Rian sudah tidak pulang ke rumah lagi selama kurang lebih hampir 2 bulan. Padahal Ayla sekarang tengah mengandung anaknya. Jika saja Nando tidak datang waktu itu, entah apa yang akan terjadi pada Ayla dan kedua calon cucunya. Dia tidak tahu jika pernikahan anaknya ternyata sudah diambang perceraian. Yang mereka kira selama ini baik-baik saja. Karena Ayla selalu mengunjungi orang tuanya sendiri, dan kedua mertuanya secara bergantian, sebab bila mereka menanyakan kenapa tidak menginap atau kenapa datangnya hanya sendiri. Ayla selalu mengatakan alasan yang sama. Rian sibuk di perusahaan, jika Ayla datang bersamanya. Rian tidak bisa istirahat. Apalagi di kampus sekarang waktunya sangat padat. Itulah alasan Ayla kenapa dia datang sendiri. Karena yang mengetahui Rian sibuk atau tidaknya di perusahaan, hanya Tuan Heri saja. Meskipun Bunda Mirna sempat curiga, karena sewaktu Ayla ulang tahun, Rian juga tidak datang, dengan alasan yang sama. Ayla maafkan Mama nak, Mama tidak tahu jika selama ini, putra Mama memperlakukan kamu seperti ini. Jika Mama tahu, pasti Mama tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Kata Mama Sonya merasa bersalah, yang ikut memeluk Ayla sambil menangis. Setelah Bunda Marni yang memeluk Ayla, sebelumnya tadi. Tidak, kalian tidak bersalah Ma. Mungkin memang ini sudah menjadi takdir Ayla. Jawab Ayla membalas pelukan mertuanya itu. Aku benar-benar kecewa, Her. Karena keegoisan kita, putriku harus menderita. Ayah Ridwan menghela nafas panjang dengan penuh sesal. Menandakan betapa beliau menyesal sudah menjodohkan putrinya. Seharusnya dia sebagai ayah, memahami seperti apa putrinya, mana mungkin Ayla akan menolak perjodohan yang mereka buat. Tadi sebelum membuat pertemuan dua keluarga ini, Tuan Heri memang sudah lebih dulu menjelaskan duduk permasalahannya kepada sahabat sekaligus besarnya itu. Maafkan kami Mirna. Karena kami sebagai orang tua, telah gagal mendidik anak kami menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Meskipun kata maaf dari kami, tidak akan merubah keadaan. Ucap Tuan Heri sebelum kembali lagi berkata. Tapi kami mohon, biarkan kami yang akan membawa Ayla pergi dari sini, biar Ayla pergi ke salah satu villa milik keluarga Erlangga. Di sana tidak akan ada yang akan menemukannya, termasuk Rian sendiri. Setidaknya, sampai kedua cucu-cucu kita lahir. Dan kapanpun kalian bisa melihatnya. Di sana keselamatan Ayla terjamin, karena tempat itu sudah aku tempatkan tim dokter terbaik dan pengamanan khusus, semuanya sudah aku persiapkan. Tuan Heri yang kembali memohon agar dia yang merawat Ayla. Tapi keluarga kami masih bisa memberikan yang terbaik untuk Ayla dan kedua anaknya. Putri kami, biar kami sendiri yang akan merawatnya. Selak Bunda Mirna langsung, karena jauh di dalam lubuk hatinya sangat sakit melihat putrinya yang diabaikan oleh Rian begitu saja. Padahal keluarga mereka, tidak akan pernah kekurangan kasih sayang, maupun harta untuk putri satu-satunya itu. Bunda, apa yang dikatakan oleh Heri benar, biarkan mereka yang membawa Ayla untuk sementara ini. Percayalah, Ayla akan baik-baik saja berada di sana. Ayah Ridwan angkat bicara,
agar sang istri bisa mengendalikan emosinya. Walaupun dia juga merasakan hal serupa, ayah mana yang tidak akan sakit hati bila putrinya disakiti seperti sekarang. Tapi ya, Bunda, ayah benar. Ayla juga tidak masalah tinggal di villa milik papa untuk sementara. Ayla mencoba meyakinkan bundanya. Karena Ayla tidak tega melihat ibu mertuanya, yang malah menyalahkan dirinya sendiri atas kelakuan putranya. Tapi sayang, Bunda tidak mau terjadi sesuatu lagi pada kalian. Rumah Bunda akan selalu terbuka buat Munak. Imbu Bunda Mirna yang masih mempertahankan keputusannya. Bunda tenang saja, bukannya kalian masih bisa mengunjungi Ayla di sana. Ayla hanya ingin ketenangan Bun, Ayla tidak mau jika hubungan di antara kalian semua malah menjadi renggang nantinya. Ayla butuh Bunda dan Mama untuk membantu Ayla. Lirihnya mengenggam tangan Bunda Mirna. Mendengar ucapan Ayla, akhirnya hati Bunda Mirna menjadi luluh dan mengizinkan jika Ayla dibawa oleh besanya. Jika semuanya sudah setuju, kapan kamu akan berangkatnya nak? Karena kamu ke sana akan menggunakan jet pribadi kita. Agar tidak ada yang bisa melacak keberadaanmu. Tanya Tuan Harry lagi. Besok siang Pak. Setelah acaranya selesai, karena Ayla sudah berjanji akan membantu mereka sampai selesai. Jawab Ayla penuh keyakinan. Jika dia sudah memantapkan hatinya, untuk pergi meninggalkan kota yang sudah membuat dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dan yang menghancurkan cintanya juga. Tapi Kak Nando akan ikut mengantar Ayla. Seru Ayla lagi. Tidak masalah nak, biar kamu ada temanya juga dalam perjalanan nanti. Karena kami semua belum bisa ikut mengantarmu besok. Yang dijawab oleh Ayah Ridwan. Kalau semuanya sudah selesai, Ayla akan pulang duluan. Karena Ayla akan membereskan barang yang akan Ayla bawa. Izin Ayla kepada orang tua dan kedua mertuanya. Setelah berpamitan, Ayla langsung pulang duluan yang diantar oleh Pak Ilham, sopir kepercayaan keluarganya. Hanya 20 menit, mobil yang mengantarnya pulang. Sudah tiba di depan rumah minimalis tapi mewah miliknya Nya dan Rian. Terima kasih ya Pak. Bapak hati-hati di jalannya. Ucap Ayla tersenyum ramah. Iya Non, tidak perlu terima kasih. Karena ini memang pekerjaan Bapak. Non Ayla masuklah, Bapak pulang ke rumah Tuan Besar dulu. Pak Ilham yang mulai menjalankan mobilnya, setelah melihat Ayla masuk ke dalam rumah. Di lantai atas, tempat kamar Ayla berada. Ayla membuka pintu dengan helaan nafas panjang. Lalu setelah menutup pintunya kembali, Ayla berjalan masuk dan duduk di pinggir ranjang tempat tidur dia dan Rian dulu, ketika pertama kali dia menginjakkan kaki di rumah ini. Tapi semenjak 2 bulan ini, hanya ditempati oleh dirinya sendiri. Karena Rian lebih memilih tinggal di apartemen milikinya. Rian, apa kamu tahu? Jika malam ini adalah malam terakhirku tidur di sini. Besok kami akan pergi, kami tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Dan semoga kamu bahagia dengan wanita yang kamu cintai. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Karena semakin aku membencimu, maka akan semakin besar pula rasa rinduku padamu. Aku tidak mau karena kebodohanku, malah akan menyakiti anak-anak kita. Ayla berkata dengan air mata yang sudah membasahi pipi cantiknya. Bab 79. Pagi hari pun tiba. Tidak terasa saja, ternyata matahari sudah menampakkan sinarnya. Padahal, Ayla baru saja bisa tertidur jam 3 dini hari. Karena Ayla memang tidak bisa memejamkan matanya hampir semalaman ini. Ternyata sudah pagi. Rasanya aku masih mengantuk sekali. Dan tumben sekali, pagi ini kalian tidak membangunkan Mama. Biasanya 5:30 saja, kalian sudah mengajak Mama bolak-balik ke kamar mandi. Ayla tersenyum berbicara dengan janin yang dikandungnya,
sambil tangannya mengelus perut yang sekarang memang sudah terlihat sedikit menonjol. Lalu Ayla bangun dan langsung masuk ke kamar mandi, untuk membersihkan dirinya. 15 menit, Ayla sudah keluar menggunakan kimono dengan handuk di atas kepalanya. Dan dia langsung berjalan ke arah lemari pakaian lalu memakainya. Setelah semuanya sudah siap, Ayla mengambil tas selempangnya dan berjalan turun untuk sarapan terlebih dahulu, sebelum Nando datang menjemputnya. "Pagi Mbak, ayo kita sarapan. Nanti sore, sepulang dari kampus saya akan langsung berangkat. Jadi mari kita sarapan bersama dulu sebelum saya pergi." Ajak Ayla menarik kursinya ke belakang, untuk dia duduki. "Setelah Non pergi, pasti saya tidak akan betah tinggal di rumah ini. Dan pasti saya akan merindukan Non Ayla," keluh Mbak Susi yang juga sudah duduk di samping tempat Ayla. Meskipun baru menemani Ayla sebulan belakangan ini, namun Susi sangat betah bekerja bersamanya. Karena Ayla tidak pernah menganggap Susi sebagai pembantunya, melainkan dia malah menganggap Susi sebagai temannya sendiri. "Mbak jangan bersedih seperti itu, lagian setelah semua masalah saya selesai, saya berjanji akan membawa Mbak Susi untuk membantu saya merawat si kembar. Tapi sekarang saya harus pergi dulu, sebelum memulai kehidupan saya yang baru," ucap Ayla, karena dia memang berencana setelah masalahnya dan Rian selesai, dia akan kembali pada niat awalnya, yaitu dia akan kembali ke kota A dan memulai lembaran baru bersama kedua anaknya di sana. "Terima kasih Non, Mbak selalu berdoa, agar Mak Autor selalu memberikan Non Ayla kebahagiaan dan kesehatan bersama si kembar," kata Susi yang sangat merasa bahagia, mendengar ucapan Ayla yang akan membawanya bekerja lagi. Ayla pun berterima kasih dan tersenyum mendengar doa dari pembantu yang sudah dianggapnya seperti sahabatnya sendiri. Lalu mereka sama-sama menghabiskan sarapan mereka bersama, karena Ayla akan segera berangkat ke kampus untuk terakhir kalinya. Setelah selesai, Ayla langsung berpamitan kepada Susi. Karena Nando sudah menunggunya di mobil. Hari ini Nando memang tidak masuk dulu. Karena waktunya mepet, takut jika mereka datang terlambat. "Hai, bagaimana tidurnya tadi malam?" Nando mempersilahkan Ayla masuk ke mobilnya. "Aku tidak bisa tidur Kak, mungkin karena aku akan meninggalkan rumah ini," ucap Ayla menghela nafasnya. "Itu hal wajar, karena kamu sudah hampir 1 tahun tinggal di sini. Apa semua barang-barang yang mau kamu bawa sudah siap?" Nando mulai menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. "Sudah Kak, aku hanya membawa 1 koper baju saja dan keperluanku yang lain. Sisanya hanya buku-buku desain yang aku buat sendiri," jawab Ayla bersandar dengan memijit pelipisnya sendiri. Karena kepalanya memang terasa sedikit pusing. Mungkin karena tadi malam dia kurang istirahat. 20 menit, mobil mereka sudah memasuki parkiran khusus untuk mobil. Di sana terlihat jika mobil para siswa-siswi sudah berada di sana. Termasuk mobil mewah Rian dan Andre. "Ayo kita turun." Nando yang kembali lagi membukakan pintu mobil untuk Ayla. "Terima kasih," ucap Ayla yang sudah ikut turun dari mobilnya. Lalu mereka berjalan bergandengan tangan, menuju aula tempat acaranya berlangsung. Baru saja Ayla tiba di sana, salah satu tim panitia yang ikut andil dalam mengurus acaranya pun memanggil Ayla. "Ayla, syukurlah kamu sudah datang. Acaranya sebentar lagi akan dimulai," serunya menjabat tangan Ayla dan Nando bergantian. "Maaf ya, aku sedikit terlambat." Ayla merasa tidak enak, karena sudah ditunggu oleh rekannya. "Tidak apa-apa. Kalau begitu ayo kita duduk di sana bersama yang lainnya," ajaknya lagi. Ayla pun hanya mengangguk dan mengajak Nando duduk di kursi yang sudah disiapkan untuk para panitia. Dan tidak lama setelah itu,
acara sambutan dari pihak kampus yang diwakili oleh orang kepercayaan Tuan Heri Erlangga untuk memulai acaranya. Setelah itu, berlanjut acara-acara yang lainnya juga. Termasuk para siswa dan siswi yang menampilkan bakat mereka di sana. Karena dalam acara ini, dari berbagai bidang jurusan, semuanya ikut andil menjadi satu. Namun entah mengapa mereka meminta Ayla untuk membantu mengurusnya. Mereka hanya mengatakan, jika Ayla ikut andil dalam acara ini, maka acaranya pasti akan lebih meriah lagi. Karena banyaknya permintaan dari siswa-siswi, akhirnya Ayla mau membantu mereka. Sebab Ayla orangnya memang tidak tegaan. Setelah hampir 3 jam acara berlangsung, terdengar MC di atas panggung menyebutkan nama Ayla. Dan memintanya naik ke atas panggung, untuk memberikan kata-kata motivasi kepada teman-temannya yang lain. Sebelum acaranya berakhir, sekali lagi, dimohon kepada Putri Mikaela Ridwan untuk naik ke atas panggung. Ini adalah permintaan dari para siswa-siswi yang menjadi bagian panitianya langsung. Ucap MC mengulangi panggilannya. Mendengar namanya dipanggil, Ayla melihat ke arah Nando yang duduk di sebelahnya. Karena mereka berdua memang duduk di bangku yang bersamaan para panitia. Sedangkan Rian, Andre maupun Bella dan kedua sahabat Ayla sendiri, mereka duduk di kursi dekat mahasiswa yang lain. Sebab mereka tadi memang lebih dulu datang. Naiklah, ini kan memang hari terakhirmu di kampus ini, anggap saja kenang-kenangan untuk mereka yang mengidolakanmu. Seru Nando mengelus tangan Ayla dan tersenyum. Ayla pun akhirnya berjalan menaiki tangga demi tangga, untuk menuju MC yang memanggilnya tadi. Selamat siang Nona Ayla. Sapa MC perempuan dengan ramah dan memberikan mikrofon kepada Ayla. Selamat siang juga. Jawab Ayla sedikit tersenyum, karena pandangannya tidak sengaja melihat Rian di bawah panggung yang sedang bersama Bella. Ini adalah permintaan dari semua teman panitia, agar Nona memberikan motivasi kepada mereka, biar semangat untuk mengikuti ujian nanti, dan menyumbangkan 1 buah lagu, sebelum acaranya kita tutup. Terang si MC yang langsung mempersilahkan Ayla. Dan dia sendiri kembali duduk di tempatnya. Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih sebelumnya. Karena teman-teman semua, sudah percaya kepada saya untuk membantu mengurus acara ini. Ayla berkata sambil melihat ke arah ribuan mahasiswa-siswi lainnya, yang memandang dirinya penuh damba. Termasuk Rian suaminya sendiri. Karena begitu melihat Ayla berdiri di atas panggung, fokus mereka hanya pada Ayla seorang. Yang tadinya masih ramai yang berbicara satu sama lain. Melihat Ayla berdiri di atas panggung, semuanya menjadi diam. Setelah memberikan beberapa motivasi kepada seluruh mahasiswa-siswi yang berada di sana, Ayla memenuhi permintaan teman-temannya untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan Ayla memilih lagu yang diciptakan oleh salah satu grup band yang sangat terkenal di kalangan muda-mudi, yang berjudul Dia atau Diriku. Musik pun mulai dimainkan oleh grup band dari Universitas Erlangga juga. Dan Ayla mulai menyanyikan lagu itu dengan penuh perasaan. Aku tak mampu menahan sakit ini. Melihat dirimu menduakanku. Aku tak ingin kau membagi cintaku bersama dirinya simpananmu. Memilih dia atau diriku. Ayla kembali lagi mengulangi riff lagu itu yang terakhir, sebelum dia mengakhiri lagunya. Maafku harus pergi darimu. Walau berat untuk melupakanmu. Bila kau tak bisa memilih dia atau diriku. Lagu berakhir sempurna dengan riuhnya tepuk tangan dan jeritan dari para mahasiswa maupun siswi. Karena saat menyanyikan lagunya Ayla begitu menghayati lagu itu. Karena memang lagu itu dia persembahkan untuk Rian. Karena hari ini juga, dia akan pergi membawa kenangan suka maupun duka, selama dia hidup bersama Rian. Berbeda dengan yang lain, Rian tahu jika lagu itu Ayla nyanyikan untuk dirinya, yang tidak bisa memilih Ayla atau Bella kekasihnya.
Sehingga ketika mendengar Ayla menyanyikan lagu itu, tidak terasa Rian meneteskan air matanya dengan hati berkata, "Maafkan aku yang sudah membuatmu terluka istriku, tapi aku berjanji ini tidak akan lama lagi percayalah." Batin Rian berkata penuh penyesalan. Namun Rian tidak tahu, jika kalimat Ayla ingin pergi, itu adalah benar. Karena yang tahu hanya Nando dan Andre saja. Setelah mengucapkan terima kasih, Ayla langsung turun yang disambut Nando dengan pelukan untuk menguatkan Ayla. "Menangislah, ada bau kakak tempatmu bersandar," ucap Nando memeluk Ayla. Karena begitu turun dari panggung, memang Ayla langsung menabrakkan tubuhnya ke dada bidang Nando, tempat dia berkeluh kesah selama ini. Bab 80. Kenapa mendadak banget Ay? Apa ada masalah? Padahal bentar lagi kita akan ujian. Tanya Riri merasa sedih. Karena Ayla mengatakan jika dia akan pergi dan mengikuti ujian online saja. Dan dia akan pergi nanti sore. Ya, setelah tadi acaranya selesai, Ayla mengajak Riri dan Amel pergi ke kafe yang sering mereka datangi. Sebelum menjawab pertanyaan kedua sahabatnya, Ayla melirik ke arah Nando lebih dulu. Yang memang ikut dengan mereka bertiga. Karena sepulang dari sini, Ayla dan Nando akan langsung berangkat menuju villa milik keluarga Erlangga yang berada di luar pulau. Setelah mendapatkan anggukan dari Nando, barulah Ayla menjawabnya. "Sebetulnya ini tidak mendadak, karena aku memang sudah merencanakannya dari bulan kemarin. Sekarang aku minta maaf, karena belum bisa mengatakan alasannya. Tapi jika sudah saatnya nanti, aku akan memberitahu kalian berdua." Jelas Ayla sambil mengenggam tangan kedua sahabatnya di atas meja. Untuk meyakinkan mereka berdua, sebelum dia melanjutkan lagi ucapnya. "Aku pergi tidak akan lama, setelah aku kembali nanti, aku akan memberitahu kalian berdua. Jadi jangan bersedih seperti ini ya. Agar aku tenang perginya." Seru Ayla sedikit memaksakan senyumnya. Karena jauh di dalam hatinya, dia sangat berat untuk berpisah dengan orang-orang yang dia sayangi. Namun takdir memaksanya untuk pergi. "Baiklah. Tapi kamu harus janji ya, jangan lupa untuk selalu memberikan kami kabar," kata Riri dan Amel yang langsung berdiri memeluk Ayla sambil menangis. "Iya, aku berjanji pada kalian. Tapi aku sekarang tidak bisa lama-lama, karena kami akan segera berangkat. Kalian tolong rahasiakan ya kepergianku," pinta Ayla melepaskan pelukan mereka. "Kami berjanji tidak akan memberitahu siapa-siapa. Kalian hati-hati ya. Jika sudah sampai segera kabari kami berdua." Riri kembali lagi memeluk Ayla seakan tak rela berpisah dengannya. Meskipun mereka berdua baru bersahabat dengan Ayla, namun mereka benar-benar sangat menyayangi Ayla. Karena kepribadian Ayla lah membuat mereka menyukainya. Ayla tersenyum melepaskan pelukan dari Riri dan langsung mengambil tas selempang miliknya. "Karena dia harus pulang sekarang. Kak Nando, kami titip Ayla. Tolong jaga dia." Amel memanggil Nando yang sudah berjalan mengandeng tangan Ayla keluar dari restoran itu. Mendengar panggilan dari Amel, Nando menoleh sebentar ke belakang dan mengangguk. Karena tanpa diminta saja, dia akan menjaga Ayla. Brak! Nando menutup pintu mobil setelah tadi membukakan pintu mobilnya untuk Ayla lebih dulu. Lalu dia mulai menjalankan mobilnya meninggalkan kafe tempat Riri dan Amel sekarang. "Terima kasih Kak, sudah mau membantuku." Ayla berbicara memecahkan keheningan di antara mereka. Karena dari tadi Nando memang sengaja diam, agar Ayla bisa menguasai dirinya dari rasa sakit yang harus dipisahkan dari kedua sahabatnya dengan cara paksa seperti sekarang. "Tidak perlu berterima kasih. Kakak senang bisa membantumu. Sekarang perjalanan hidupmu baru akan dimulai, jadi kuatkan dirimu sendiri. Jangan merasa terbebani dengan apa yang kakak lakukan." Nando mengelus kepala Ayla dengan satu tangannya.
Karena tangan yang satunya lagi, masih memegang setir mobilnya. Ayla mengangguk dan kembali lagi memaksakan tersenyum. Menunjukkan jika dia baik-baik saja. 15 menit. Mobil mereka sudah tiba di depan rumah yang sebentar lagi akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Ternyata di sana sudah ada kedua orang tua dan mertuanya, yang ingin melepaskan kepergian Ayla. Bunda, Mama, ucap Ayla memeluk mereka bergantian. Sayang, apa kamu mau langsung pergi sekarang? Kenapa tidak istirahat lebih dulu? Tanya Bunda Mirna melepaskan pelukannya. Karena sewaktu baru tiba di kafe tadi, Ayla memang mengabari mereka, jika dia akan langsung pergi setelah pulang ke rumah mengambil barang yang akan dibawanya. Bukan tanpa sebab Ayla ingin pergi sekarang, itu semua karena dia takut, jika semakin membuatnya berat untuk meninggalkan rumah itu. Iya Bunda, Ma. Ayla bisa istirahat ketika dalam perjalanan saja. Karena sekarang juga sudah menjelang sore. Lebih cepat lebih baik kan? Ucap Ayla tersenyum. Baiklah jika kamu ingin pergi sekarang sayang, maaf ayah sama bunda belum bisa ikut bersamamu. Tapi dalam minggu ini, kami semua pasti akan ke sana untuk melihatmu. Kata ayah Ridwan juga memeluk putrinya. Iya ya, lagian ada Kak Nando yang menemani Ayla di perjalanan, ucap Ayla melihat ke arah Nando. Setelah melepaskan pelukan pada putrinya, ayah Ridwan berjalan ke arah Nando dan memeluknya juga. Nak Nando, Om titip Ayla ya. Jika kalian sudah sampai, segera hubungi kami. Ayah Ridwan melepaskan pelukannya dan menepuk pundak Nando pelan. Belum juga Nando menjawab permintaan ayah Ridwan. Tuan Heri kembali berkata, iya benar Nan, Om titip putri Om ya. Maaf kami sudah banyak menyusahkanmu, untuk menjaga Ayla. Seru Tuan Heri juga memberikan pelukan kepada Nando. Tanpa kalian minta, Nando juga akan menjaga Ayla Om. Jawab Nando melepaskan pelukan, lalu dia ikut membantu ayah Ridwan dan Tuan Heri memasukkan 2 koper milik Ayla ke dalam mobilnya. Mereka akan memakai mobil Nando sampai ke bandara, karena asisten Nando sudah menunggu mereka di sana, karena dialah yang akan membawa mobil Nando kembali nantinya. Setelah berpamitan dengan semua keluarganya dan Mbak Susi, Ayla langsung masuk ke dalam mobil. Karena Paro adiknya memang tidak bisa datang. Kita berangkat sekarang. Nando bertanya lebih dulu, karena dia tahu inilah saat-saat paling menyakitkan untuk Ayla. Harus meninggalkan semua kenangan baik dan buruk di rumah yang tadinya, dia anggap akan membangun sebuah keluarga bersama anak-anaknya kelak. Tapi ternyata itu semua hanya angan-angan Ayla saja. Iya kita berangkat sekarang Kak. Jawab Ayla lirih, karena setelah dia mengungkapkan perasaannya kepada Rian. Dia punya harapan besar akan membangun kembali rumah tangganya. Sebab Rian berjanji akan memberikan Ayla kesempatan. Namun semuanya hanya dusta Rian, untuk mengulur waktu saja. Dengan perlahan, mobil yang dikendarai oleh Nando mulai meninggalkan pekarangan rumah itu. Selamat tinggal Rian. Aku pergi. Maaf ya kami pergi tanpa berpamitan kepadamu. Ucap Ayla menghapus air matanya. Kamu pasti bisa kamu tidak sendiri lagi sekarang, ada si kembar bersamamu. Karena kalian bertiga berhak bahagia. Nando sengaja menyebutkan si kembar agar Ayla tidak memikirkan dirinya sendiri. Ada kedua anak yang sedang dikandungnya. Dan ternyata itu semua berhasil. Karena Ayla langsung menghapus air matanya dan tersenyum mengelus perutnya. Kakak benar, ada mereka bersamaku. Aku harus kuat, karena inilah yang terbaik untuk kami semua. Ucap Ayla merasa lebih baik. Tidak terasa mobil mereka pun sudah tiba di bandara, yang di sana juga sudah ada orang-orang Tuan Heri dan Ayah Ridwan, yang siap mengawal keberangkatan Ayla dan Nando. Setelah menyambut Ayla dan Nando dengan hormat,
Mereka langsung membawa barang-barang Ayla menuju ke jet pribadi milik keluarga Erlangga. Tuan muda, ini pesanan Anda tadi, semuanya sudah ada di dalam koper ini. Ucap asisten Nando memberikan koper kecil yang akan dibawa oleh Nando. Terima kasih, kalian pulanglah. Ini kunci mobilnya. Kata Nando memberikan kunci mobil lalu dia dan Ayla pun mengikuti pengawal yang akan mengantarkan mereka sampai ke tempat tujuan.